Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P-Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada beberapa informasi yang cukup menarik sekali menjelang fase open mainnet. Sebelumnya saya telah membahas tentang KYC yang sudah diupdate secara resmi oleh pihak core team Dr. Nicholas dan juga ditanggapi atau disampaikan ulang dan dirangkum oleh BSC News ya beberapa waktu yang lalu. Di antaranya di situ ada dua pokok penting yang harus rekan-rekan pahami ya. Nah, selama ini ternyata core team telah mengerjakan proyek yang sangat besar sekali, sangat mantap sekali, yaitu fokus utamanya memang berkaitan dengan KYC dan juga berkaitan dengan membangun utilitas ya. Dan ketika KYC sudah beres, maka open mainnet tinggal dilangsungkan saja. Kemudian di sini kalau kita lihat dari berita-berita atau info yang ada di dalam Twitter atas nama P-Network Xinjing. Nah, di sini juga mengkabarkan tentang beranda yang diperbaharui ya, tentang informasi terupdate dan sejumlah besar kuota KYC atau kuota KYC akan dirilis berikutnya dan mainnet selangkah lebih dekat dengan kami. Ini informasi yang sangat bagus ya. Nah, ini saya rasa juga sangat mantap sekali, terutama untuk para pionir-pionir yang menyambut fase open mainnet rekan-rekan. Nah, ini cukup mantap ya. Dan untuk masalah KYC di sini sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu ya rekan-rekan. Intinya di sini kita tinggal menunggu selangkah lagi. Kemudian di sini juga banyak sekali informasi-informasi yang diupdate oleh P-Network dari negara Cina ini ya. Salah satunya di sini ada info yang cukup menarik sekali ya untuk rekan-rekan simak. Di sini teman-teman Android, mari kita tunggu dengan sabar ya. Nah, di sini tidak akan lama setelah proyek selesai, kami akan memutakhirkan aplikasi baru dan menggunakannya dengan baik. Nah, ini cukup menarik sekali ya rekan-rekan. Kemudian di sini ada semacam screenshot percakapan dari Dr. Nicholas Kokalis secara langsung dan resmi ya, dan mari kita bahas dan kita terjemahkan. Jadi di sini informasi datang dari Dr. Nicholas pada tanggal 9 Desember ya, berkaitan dengan pembaharuan pada masalah Android. Kami masih menunggu Google Play Developer Console ya untuk memberikan laporan definitif. Kami berharap laporan ini akan tiba dalam beberapa jam mendatang sehingga kami dapat sepenuhnya merilis perbaikan Android. Kami akan mengkabari Anda. Oke rekan, dan di sini berkaitan dengan masalah dengan Google Play ya. Nah, ini berkaitan dengan Android untuk penggabungan aplikasi yang atau untuk perbaikan, mungkin kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian di sini juga dikomentari oleh beberapa pionir. Kemudian di sini juga banyak sekali info-info yang cukup menarik ya. Oke rekan, dan berikutnya di sini saya rangkum beberapa info-info yang ada di dalam P-Network Xinjing di sini ya. Di antaranya di sini core team juga memilih alternatif baru untuk KYC saat pendekatan peluncuran mainnet ya. Nah, artinya di sini core team juga akan semacam ada alternatif baru untuk KYC ya rekan-rekan, dan di sini dikutip oleh media internasional atas nama Newzoo ya. Nah, di sini juga Newzoo juga ikut memberitakan tentang pembaharuan terupdate daripada core team. Di sini core team jaringan Pi memilih alternatif baru di KYC sebagai pendekatan peluncuran mainnet ya. Nah, ini update masih 20 jam yang lalu ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini menurut white paper jaringan Pi tanpa autentikasi KYC, setiap Pi yang telah ditambang akan dibakar dan perintah semacam itu tidak akan memiliki apapun untuk ditampilkan atas upaya harian mereka menekan tombol petirnya. Kemudian di sini sehubungan dengan fakta ini, jaringan Pi atau P-Network telah memilih cara alternatif baru untuk mengundang dan juga memvalidasi. Artinya di sini mungkin akan ada semacam cara baru ya rekan-rekan untuk KYC-nya ya, dan mungkin tidak lagi menggunakan pop-up atau notifikasi ya. Mungkin kita bisa melamar secara langsung ya melalui aplikasi Pi Browser. Kemudian di sini mengapa KYC itu penting sekali ya rekan-rekan, dan mengapa rekan-rekan itu harus melewati proses KYC ya. Nah, rupanya di sini dijelaskan berkaitan dengan lembaga keuangan rekan-rekan. Jadi lembaga keuangan dilindungi oleh peraturan KYC ya, Knoyos Customer, dari penipuan, kemudian dari korupsi, pencucian uang atau anti money laundering, dan pendanaan terorisme ya. Nah, ini adalah tujuan daripada KYC ya, dan KYC ini memang berlaku untuk lembaga-lembaga keuangan ya rekan-rekan yang sangat valid ya, yang terpercaya. Jadi P-Network itu memang tidak main-main dalam mengembangkan proyeknya ya. Ini berlaku secara global dengan skala internasional. Kemudian untuk memenuhi persyaratan peraturan, di sini secara rutin memverifikasi identifikasi klien. Kemudian di sini meskipun KYC meskipun mempengaruhi banyak industri,
dan diperlukan untuk prosedur yang sangat rumit ya di semua industri. KYC sangat penting di sektor keuangan dan perbankan, serta yang terkait erat seperti dengan asuransi, real estate, atau misalnya perdagangan dan mata uang cryptocurrency. Jadi di sini sangat jelas sekali fungsi daripada KYC ya, agar rekan-rekan juga bisa memahami tentang project Pi Network yang sangat mantap ini. Kemudian di sini Kortem telah membuat kemajuan yang sangat signifikan untuk prosedur KYC. Nah, ini sudah pernah saya bahas dalam konten saya yang sebelumnya ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan saya rasa itu tadi adalah penjelasan yang cukup menarik sekali, yang cukup mantap dan cukup jelas sekali ya tentang fungsi daripada KYC. Kemudian di sini jaringan utama tidak bisa diburu-buru ya. Bukan terserah kita kapan harus membuka sumber. Itu harus matang dan stabil dengan semua indikator 100% akurat. Tidak akan macet nantinya, Pi tidak akan dipanen, ekologi bisa berkembang secara stabil dan harganya harus tinggi. Node mulai beroperasi secara mandiri dan jaringan utama tidak akan diluncurkan sampai setelah KYC skala besar atau sampai setelah terjadinya KYC massal ya, atau sebagian besar pionir sudah lolos KYC. Kemudian di sini tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan, fokus tetap pada harga ya. Dan di sini tidak peduli berapa banyak ekologi yang ada, harga adalah yang paling penting. Ini menurut penuturan daripada Pi Network Xinjing dari negara Cina. Jadi di sini sudah dijelaskan dengan sangat detail sekali ya perjalanan daripada Pi Network, yang terutama di sini sangat krusial sekali menjelang fase open mainnet rekan-rekan. Rupanya untuk pioneer dari negara Cina ya, ini sudah mulai sadar bahwa yang paling penting itu adalah kematangan ekologi dan tidak buru-buru untuk melangsungkan fase open mainnet. Kemudian di sini yang secara garis besar atau pokoknya ya, nah ini memang harus melewati KYC massal ya, atau setidaknya sudah ada 50% yang sudah melewati KYC dan lolos. Kemudian di sini pioneer Cina lagi-lagi ya, untuk komunitas dari negara Cina di sini memang masih terlalu fokus dengan harga ya rekan-rekan. Lagi-lagi mereka terlalu fokus dengan harga yang tinggi atau harga GCV ya. Mungkin kebanyakan para pionir yang penting kita memasuki fase open mainnet dulu. Masalah harga nanti bisa merangkak ya, atau bisa pump secara sendirinya atau secara bertahap. Nah ini memang agak sedikit berbeda dengan pemahaman yang ada di Pi Network Xinjing ini ya rekan-rekan. Nah tapi di sini memang masih ada persamaan persepsi dan persamaan sesuai dengan white paper daripada pihak Kortem. Kemudian di sini kalau kita melihat informasi lagi dari Pi Network Xinjing dari negara Cina ya. Ya tadi masih fokus dalam hal harga. Kemudian di sini ya, nah di sini juga memperlihatkan tentang info yang cukup menarik sekali ya. Silakan ke sini untuk membeli barang. Harga yang disepakati di web ini adalah 1 Pi sama dengan 4 miliar rupiah atau setara dengan 300 ribuan dolar. Jika Anda tidak tahu, Anda bisa pergi ke sini. Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun di sini, dan di sini ada semacam screenshot daripada transaksi di blockchain Explorer Pi Network ya. Nah di sini memang sudah ada transaksinya ya rekan-rekan. Ini dalam bentuk bahasa Cina atau dalam bentuk bahasa Vietnam ya. Nah di sini juga ada MOL GCV yang membandrol harganya dengan harga konsensus global. Saya rasa di sini cukup menarik sekali tentang apa yang dilakukan oleh pionir atau komunitas dari negara Cina untuk mensukseskan proyek Pi Network ini. Oke rekan-rekan, dan di sini saya rasa ada info-info yang cukup menarik sekali dan cukup mantap sebagai bentuk informasi tambahan kepada para pionir-pionir semuanya, terkhusus yang ada di Indonesia ya. Dan apapun itu pemahaman kita tentang Pi Network, terutama menjelang fase open mainnet, di situ masih ada persamaan-persamaan ya rekan-rekan, selama masih dalam roadmap dan masih dalam pemahaman di dalam white paper Pi Network itu sendiri. Karena di sini Pi Network memang mempunyai komunitas yang terbesar ya, lebih dari 40 juta pionir di berbagai negara. Itu artinya memiliki kompleksitas yang berbeda-beda, mengingat di sini ekologinya sangat besar dan sangat banyak sekali ya rekan-rekan. Nah ini adalah proyek yang sangat top markotop jos gandos sekali, kurang lebih seperti itu. Semoga ada kabar baik mengenai fase open mainnet. Kalau untuk saya pribadi yang penting open mainnet dulu, masalah harga belakangan. Kalau untuk rekan-rekan bagaimana pendapat rekan-rekan, nanti bisa tulis saja dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.